Selamat bertemu kembali di channel Dr. Sonang Sitohang, seri psikologi industri dengan topik emosi dan kepuasan kerja. Namun, sebelum kita mulai saudara-saudara sekalian, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel ini. Latar belakang: emosi adalah perasaan seseorang secara intens yang ditunjukkan kepada sesuatu ataupun orang yang menjadi tujuannya dan menimbulkan reaksi terhadap suatu kejadian tertentu sebagai bentuk luapan perasaan. Emosi menunjukkan perubahan organisme yang disertai oleh gejala-gejala kesadaran, keperilakuan dan proses fisiologis. Kesadaran apabila seseorang mengetahui makna situasi yang sedang terjadi. Faktor emosi pada tingkat tertentu dan pada suatu jenis pekerjaan tertentu dibutuhkan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Namun tidak semua pekerjaan membutuhkan emosi karena emosi dapat juga berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja karyawan. Kemampuan mengevaluasi emosi atau emotions evaluation yaitu kemampuan individu untuk mengelola dan menyeimbangkan emosi-emosi yang dialaminya. Kemampuan untuk mengelola emosi khususnya emosi negatif seperti kemarahan, kesedihan, kecewa, dendam, dan benci akan membuat individu tidak terbawa dan terpengaruh secara mendalam yang dapat mengakibatkan individu tidak berpikir secara rasional. Emosional adalah situasi saat seorang karyawan mengekspresikan emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antarpersonal di tempat kerja. Konsep kerja emosional muncul dari penelitian-penelitian atas pekerjaan terkait pelayanan. Contohnya, sebuah perusahaan industri mengharapkan mereka akan selalu memperoleh laba. Tetapi kerja emosional dapat relevan untuk semua jenis pekerjaan. Sebagai contoh lagi, seorang manajer mengharapkan bawahannya untuk bersikap sopan dalam berinteraksi dengan rekan-rekan kerja. Tantangan sebenarnya adalah ketika para karyawan harus menunjukkan suatu emosi, sementara pada saat yang bersamaan mengalami emosi yang lain. Paham ya saudara-saudara sekalian? Perbedaan ini disebut disonansi emosional jika dibiarkan perasaan terkungkung dari frustrasi, kemarahan, dan kebencian akhirnya dapat menyebabkan kelelahan emosional dan kejatuhan mental. Emosi sebagai bagian dari pekerjaan. Waldron 94 mengatakan komunikasi antara karyawan dan klien melibatkan beberapa tingkat emosional atau efektif. Komunikasi atau kemampuan mengelola emosi juga merupakan persyaratan dalam pekerjaan. Interaksi antara perawat dengan dokter atau dosen dengan murid, dengan pramugari dengan penumpang pesawat terbang, bahkan seorang pelayan di rumah makan dengan pelanggan dituntut tampak bahagia dan penuh perhatian. Lalu pendapat lain dari Arlie Solsky tahun 1983 menetapkan istilah kerja emosional untuk merujuk pada pekerjaan, di mana pekerjaan diharapkan untuk menampilkan perasaan tertentu untuk memenuhi harapan peran organisasi. Pekerjaan dapat terlibat dalam akting permukaan atau akting dalam. Pramugari contoh soal yang terlibat dalam akting permukaan menampilkan ekspresi senyum dan wajah ramah saat dalam kabin. Pramugari yang menggunakan teknik akting yang dalam seperti membayangkan kabin pesawat sebagai ruang tamu yang ramah sehingga mampu membangkitkan rasa simpatinya yang memungkinkan dirasakan penumpang saat penerbangan. Lalu apa kata Crowley? Bekerja emosional sejenis jenis kelamin, persyaratan tugas, kedekatan pantauan, dimensi kerja emosional, frekuensi tampilan emosional, berbagai emosi yang diungkapkan, tingkat disonansi atau intonasi emosional, konsekuensi dari kerja emosional, kelelahan dan ketidakpuasan kerja. Emosi sebagai bagian dari hubungan di tempat kerja. Ketika seseorang berbicara tentang pekerjaan dan perasaan mereka jarang berbicara tentang apa yang mereka lakukan di tempat kerja atau arti dalam pekerjaan itu. Mereka berbicara tentang keterlibatan mereka dalam kehidupan kelompok, cenderung tidak membahas tentang dengan pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Cenderungnya emosi kerja sebagai besar bersifat emosional. Memiliki rekan kerja atau bos atau teman yang kita suka atau tidak suka, yang membangkitkan rasa pengembiraan atau rasa jengkel. Pekerjaan kita dengan rekan kerja ini dapat menciptakan sisi emosional, termasuk kemarahan, frustrasi,
kegembiraan, dan kebosanan. Nah, sisi emosional dari hubungan di tempat kerja dapat mencakup pelecehan psikologis terhadap orang lain, ya, dan mengintimidasi di tempat kerja. Intimidasi merupakan sikap agresi yang terus-menerus yang dilakukan secara verbal atau non-verbal di tempat kerja yang mencakup serangan pribadi, ya, pengucilan sosial dan interaksi permusuhan. Korban intimidasi ini berdampak pada hilangnya reputasi profesional, identitas organisasi, dan kepercayaan diri. Aspek hubungan kerja yang menciptakan potensi emosi yang kuat dalam organisasi. Ketegangan antara publik dan swasta dalam berhubungan kerja emosi lazim di tempat kerja karena swasta dan publik sering berkonflik dalam kehidupan organisasi. Contoh, situasi di mana pengungkapan pribadi terungkap dalam pertemuan publik. Ya, jaringan rasional dan dengan emosional, emosi dapat menyebar seperti api di tempat kerja. Yang pertama, satu komentar negatif dalam rapat dapat menyebabkan pemberontakan menyeluruh. Ya, desas-desus tentang kemungkinan perampingan karyawan menyebabkan kepanikan yang meluas. Keluhan terus-menerus tentang tempat kerja dapat menyebarkan seperti penularan, ya, dari pekerjaan satu ke pekerjaan lain. Kesetiaan atau kualitas yang saling bertentangan melibatkan perbedaan antara apa yang sebaliknya di individu dan apa yang terbaik untuk perusahaan. Yang kedua, individu mungkin merasakan loyalitas yang bertentangan dengan berbagai departemen atau individu lainnya dalam suatu organisasi. Kesetiaan mungkin berkembang ke kelompok subculture yang telah berbentuk di tempat kerja. Dan yang keempat, dalam salah satu kasus ini, emosi yang intens, pengkhianatan, dedikasi, dan kecemburuan. Hak dan kewajiban emosional di tempat kerja perlu kita pahami. Yang pertama, sebagian besar di tempat kerja memiliki rasa moralitas rasional yang kuat, adanya keadilan dan kebenaran dalam hubungan di tempat kerja. Yang kedua, ketika norma-norma ini dilanggar, maka emosi yang kuat dapat terlibat. Aturan emosi. Kramer dan Hess mengatakan, mensurvei berbagai pekerja untuk belajar tentang aturan yang dirasakan yang mengatur kehidupan emosional dalam suatu organisasi. Pekerja menganggap aturan ini untuk menunjukkan bahwa ada standar untuk ekspresi emosional baik dengan rekan kerja maupun dengan pelanggan. Kemudian Kramer dan Hess juga memperkuat standar untuk kontrol emosional saat berinteraksi dengan klien dan rekan kerja. Contoh, mengeksplorasikan kemarahan melalui teriakan dan makian mungkin akan dianggap sebagai pelanggaran aturan ini. Sama halnya ekspresi frustrasi atau kesedihan melalui tangisan. Aturan tampil emosional ini bukanlah hukum yang tegas. Aturan ini bervariasi dari satu tempat kerja atau organisasi ke tempat kerja lainnya. Nah, kemudian Morgan dan Coons mengatakan, mempelajari sejauh mana improvisation dalam perilaku emosional dapat menyebabkan rusaknya aturan tampilan profesional di tempat kerja. Nah, itu tadi kan masalah emosi. Kemudian saudara-saudara sekalian, kepuasan kerja. Hubungannya sangat erat. Mari kita lihat. Kepuasan kerja merupakan perasaan positif tentang sesuatu pekerjaan yang merupakan hasil evaluasi dari beberapa karakteristik. Perasaan positif maupun negatif yang dialami karyawan menyebabkan seseorang dapat mengalami kepuasan maupun ketidakpuasan. Kepuasan kerja mencerminkan sejauh mana individu menemukan kepuasan dalam pekerjaan mereka. Kepuasan kerja rendah dapat mengakibatkan absensi, keterlambatan, dan kesehatan mental. Robin mengatakan kepuasan kerja dapat bermakna sebagai perasaan positif terhadap pekerjaan mereka yang dihasilkan dari evaluasi karakteristik. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memegang perasaan positif terhadap pekerjaan mereka, sementara orang yang tidak puas memegang perasaan negatif terhadap pekerjaan mereka. Nah, dari teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli diketahui bahwa kepuasan kerja merupakan keadaan emosional karyawan baik senang ataupun tidak senang terhadap situasi dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Apabila karyawan mendapatkan imbalan yang sesuai dengan harapannya, maka karyawan dapat merasakan kepuasan kerja tersebut. Karyawan yang puas akan menunjukkan sikap positif terhadap pekerjaannya. Jadi sebetulnya ya memang sangat erat kaitannya tadi emosi dengan kepuasan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, balas jasa yang adil dan layak. Dua, penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian, the right man on the right place. Yang ketiga, berat dan ringannya suatu pekerjaan atau beban kerja.
harus setara. Kemudian suasana dan lingkungan pekerjaannya. Yang kelima, peralatan dan fasilitas yang menunjang pelaksanaan pekerjaan. Yang keenam, sikap pimpinan dalam kepemimpinannya. Dan yang ketujuh, sifat pekerjaan yang monoton atau tidak. Nah, faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Faktor karyawan sendiri, yaitu kecerdasan, IQ, kecakapan khusus, umur, jenis kelamin, kondisi fisik, pendidikan, pengalaman kerja, masa kerja, kepribadian emosi, cara berpikir, persepsi, dan sikap kerja. Dari faktor pekerjaan sendiri, yaitu jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat, kedudukan, mutu pengawasan, jaminan finansial, kesempatan promosi jabatan, interaksi sosial, dan hubungan kerja. Menurut Susilo, ya, masalah kepuasan kerja berpengaruh terhadap tingkat absensi karyawan, perputaran atau turnover, tenaga kerja, semangat kerja, keluhan kerja, dan masalah-masalah personil lainnya. Nah, indikator kepuasan kerja, menurut Robin, terdapat beberapa indikator kepuasan kerja yang meliputi yang pertama, hubungan kerja. Hubungan kerja merupakan sesuatu yang abstrak dan merupakan hubungan hukum antara pengusaha dan seorang pekerja atau buruh. Yang kedua, tantangan kerja. Pekerjaan yang memberikan tantangan secara mental membuat individu merasa puas menjalankan pekerjaannya. Yang ketiga, perlindungan kerja. Perlindungan ini sebagai wujud pengakuan terhadap hak-hak pekerja sebagai manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan fisiknya, sehingga harus diberikan waktu yang cukup untuk beristirahat. Manfaat kepuasan kerja yang pertama, meningkatkan produktivitas. Seorang pegawai yang merasa puas dengan pekerjaannya bisa dipastikan memiliki produktivitas kerja yang maksimal. Bila perusahaan Anda mampu menjaga kadar kepuasan kinerja untuk para karyawan, maka bukan tidak mungkin produktivitas seluruh divisi dapat terus meningkat dari hari ke hari. Yang kedua, menumbuhkan sikap loyalitas, self of belonging. Rasa puas karyawan karena kebutuhan emosional mereka terpenuhi. Lingkungan yang nyaman dan membantu perkembangan seorang pekerja akan menimbulkan kesenangan untuk bekerja dalam diri, bahkan akan menimbulkan loyalitas. Yang ketiga, menurunnya tingkat ketidakhadiran. Jika karyawan tidak merasa nyaman dan terekam dalam kotor, tentu keinginan untuk absen akan timbul. Akibatnya, karyawan akan berusaha tidak hadir dengan berbagai alasan. Namun, bila perusahaan dapat memberikan lingkungan kerja yang positif, tentu karyawan akan betah berada di kantor. Alhasil, tingkat ketidakhadiran akan menurun. Dan yang keempat, meningkatkan pelayanan perusahaan pada pelanggan atau klien. Ketika perusahaan mampu memberikan lingkungan kerja yang kondusif, karyawan tentu dapat bekerja dengan lebih kolaboratif. Selain itu, kadar kepuasan kerja para pegawai kian tumbuh. Pada akhirnya karyawan yang bekerja dalam bidang pelayanan juga akan semakin baik. Pada akhirnya pelanggan pun puas dengan layanan perusahaan. Meningkatkan kepuasan kerja. Yang pertama, menyediakan lingkungan yang baik bagi karyawan. Lingkungan tentu saja akan mendukung produktivitas karyawan perusahaan. Karena jika karyawan merasa tidak nyaman, semangat kerja akan semakin menurun dari waktu ke waktu. Perusahaan harus bisa menambahkan suasana yang lebih santai dan bisa mendukung kinerja karyawan agar mereka bisa memiliki kepuasan kerja sendiri, seperti memberikan karyawan tempat kerja yang tenang, suhu yang sesuai dan nyaman. Yang berikut, berikan pelatihan pada karyawan. Artinya pelatihan, jika ditemukan ada karyawan yang memang memiliki kinerja yang rendah, tentu perlu diteliti apa penyebabnya. Lalu kalau memang terkait dengan technical skill atau behavior, maka perlu dilakukan penelitian, pelatihan, Fasilitas pendukung, fasilitas yang diberikan perusahaan juga bisa memberikan kepuasan kerja pada karyawan. Selain itu, dengan fasilitas pendukung karyawan bisa lebih produktif, tanpa adanya hambatan hadapan. Yang ketujuh, the measurement of job satisfaction atau kepengurusan kerja. Faktor pengukuran kepuasan kerja. Pekerjaan itu sendiri, work it itself. Setiap pekerjaan memerlukan suatu keterampilan tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sukar tidaknya suatu pekerjaan serta perasaan seseorang bahwa keahliannya dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan tersebut akan meningkatkan atau mengurangi kepuasan. Hubungan dengan atasan, supervisi, kepemimpinan yang konsisten terkait dengan kepuasan adalah tenggang rasa, consideration. Hubungan fungsional mencerminkan sejauh mana atasan membantu tenaga kerja untuk memuaskan nilai-nilai pekerjaan yang penting bagi tenaga kerja. Hubungan keseluruhan didasarkan pada ketertarikan antara pribadi yang mencerminkan sikap dasar dan nilai-nilai serupa. Misalnya, keduanya mempunyai pandangan hidup yang sama. Tingkat kepuasan kerja yang paling benar dengan atasan adalah jika kedua jenis hubungan adalah positif.
atasan yang memiliki ciri pemimpin yang transformasional, maka tenaga kerja akan meningkatkan motivasinya dan sekaligus dapat merasa puas dengan pekerjaannya. Teman kerja, ya. Kemudian promosi merupakan faktor yang berhubungan dengan ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh peningkatan karir selama bekerja. Dan gaji atau upah merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hidup pegawai yang dianggap layak atau tidak. Nah, mengukur kepuasan kerja, satu, job description. Skala pengukuran ini dikembangkan oleh Smith, Kandel, dan Hussein. Dalam penggunanya, pegawai ditanya mengenai pekerjaan maupun jabatannya yang dirasakan sangat baik ataupun sangat buruk dalam skala 5 area, yaitu pekerjaan, supervisi, imbalan, rekan kerja, dan promosi. Setiap pertanyaan yang diajukan harus dijawab oleh pegawai dengan jawaban iya, tidak, atau tidak dijawabkan. Selanjutnya, ya, ability, ya, utilization, kesempatan untuk menggunakan salah satu keahlian. Ya, apakah ini diberikan kepada seseorang di dalam lingkup kerja? Achieve, ya. Kemudian achievement atau perasaan dihargai prestasinya. Kemudian activity, kemudian advancement. Yang kelima, authority. Yang keenam, company. Yang ketujuh, compensation. Kedelapan, co-work. Yang kesembilan, creativity. Yang ke-10, independence. Yang ke-11, moral value. Yang ke-12, recognition. Yang ke-13, responsibility. Dan yang ke-14, security, social services, dan social status. Ini yang perlu diperhatikan. Tujuan pengukuran kepuasan kerja, 1. Mengidentifikasi kepuasan secara keseluruhan, termasuk kaitannya dengan rating urutan prioritasnya, urutan faktor atau atribut tolak ukur kepuasan yang dianggap penting bagi karyawan. Prioritas yang dimaksud dapat berbeda antara para karyawan dari berbagai bidang dalam organisasi yang sama dan antara organisasi yang satu dengan organisasi lainnya. Mengetahui persepsi setiap karyawan terhadap organisasi atau perusahaan. Kemudian mengetahui atribut-atribut mana yang termasuk dalam kategori kritis, critical performance atribut yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan karyawan. Dan yang keempat, apabila memungkinkan, perusahaan atau instansi dapat membandingkannya dengan indeks milik perusahaan atau instansi saingan atau yang lainnya. Kemudian indikator pengukuran kepuasan kerja. Yang pertama, kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri. Setiap jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh seorang karyawan tentunya akan menghasilkan motivasi dan prestasi kerja yang merupakan bagian dari kepuasan kerja karyawan. Seorang karyawan akan merasa puas akan pekerjaan yang dilaksanakan apabila pekerjaan tersebut dianggap penting dan memiliki manfaat. Kepuasan terhadap pemberian gaji. Kepuasan terhadap pemberian gaji ini tidak hanya mencakup dominasi gaji yang terdapatkan, tetapi lebih kepada kepuasan seorang karyawan pada kebijakan administrasi penggajian. Adanya berbagai macam tunjangan, serta kepuasan terhadap tingkat kenaikan gaji. Ya, kepuasan terhadap promosi. Promosi merupakan salah satu jenis penghargaan yang mampu memberikan kepuasan kerja pada karyawan. Promosi bisa dianggap sebagai bentuk imbalan yang diberikan oleh perusahaan terhadap prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan tersebut. Kepuasan terhadap atasan. Ya. Indikator lain yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah kepuasan terhadap atasan. Kepuasan terhadap gaya kepemimpinan atasan ini ternyata memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kepuasan kerja karyawan. Terdapat berbagai macam tipe gaya kepemimpinan atasan yang mempengaruhi kepuasan kerja, diantaranya atasan yang berorientasi terhadap kinerja karyawan dan atasan yang mengutamakan partisipasi karyawannya. Dan yang ketiga, kepuasan terhadap rekan kerja. Rekan kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Komunikasi yang berjalan dengan baik antar sesama karyawan mampu meningkatkan kepuasan kerja dalam diri seorang karyawan. Yang berikut, is everybody happy? Does it matter if they are? Artinya, apakah semua orang bahagia? Apakah penting mereka bahagia? Pengertian kebahagiaan. Kebahagiaan di tempat kerja merupakan salah satu faktor kesuksesan bisnis. Karyawan yang bahagia akan memberikan keuntungan bagi organisasi seperti perasaan positif individu membuatnya merasa puas, ya, memiliki intensitas turnover yang relatif kecil, menjadi lebih produktif sehingga akan menciptakan kualitas sumber daya manusia yang baik. Ya, lebih lanjut, penelitian Peace dan Lindsay menunjukkan bahwa karyawan yang berbahagia 2 kali lebih produktif, 6 kali lebih berenergi, ya,
dan hanya 1 kali dalam 10 kali merasakan sakit dan berniat untuk tinggal 2 kali lebih lama di organisasi dibandingkan dengan karyawan yang tidak bahagia. Ya, kebahagiaan di tempat kerja. Ini perlu saudara-saudara ketahui. Ya, kebahagiaan di tempat kerja dapat diidentifikasikan sebagai suatu pola pikir yang memungkinkan karyawan untuk memaksimalkan performa dan meraih potensi mereka yang dilakukan dengan menyadari tinggi rendahnya perasaan bahagia tersebut ketika bekerja sendiri atau dengan karyawan lainnya. Kemudian, ya, menjabarkan bahwa kebahagiaan di tempat kerja dapat diartikan sebagai perasaan antusias terhadap pekerjaan, bersemangat untuk datang bekerja, memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja, menunjukkan saling ketergantungan dengan orang lain atau bidang lain di tempat kerja, memiliki performa kerja yang baik, dapat bergaul dengan karyawan lain, bersedia menggantikan jadwal kerja tempatnya ketika dibutuhkan, bekerja pada beberapa proyek sampingan yang bertujuan untuk meningkatkan tempat kerja, produk dan pelayanan terhadap pekerjaan. Nah, sejalan dengan itu, maka perusahaan-perusahaan membuat salah satu statement bahwa kebahagiaan di tempat kerja diungkapkan oleh beberapa rasa intens dari setiap karyawan. Maka dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan di tempat kerja merupakan suatu perasaan antusias yang dirasakan karyawan terhadap pekerjaan merasa, sehingga memungkinkan karyawan untuk memaksimalkan performa mereka dalam bekerja. Berpikir tentang pekerjaan bahkan saat bukan pada jam kerja. Melakukan pekerjaan karena mendapatkan reward dari dalam dirinya sendiri. Bekerja keras karena menemukan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan memiliki reward. Faktor kebahagiaan di tempat kerja. Terdapat faktor yang berasal dari dalam diri maupun dari luar diri karyawan yang dapat membuat karyawan merasa bahagia saat bekerja. Antara lain faktor diri karyawan atau kargonas from in outside. Yang pertama, dapat meraih tujuan-tujuan yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Yang B, memiliki objektivitas terhadap pekerjaan. Berikutnya, meningkatkan isu yang dianggap penting bagi karyawan. Yang berikutnya, merasa aman saat bekerja. Faktor dari kondisi organisasi terhadap diri karyawan atau from the outside in. A, merasa bahwa pendampingnya mendengarkan oleh rekan kerja maupun pimpinan. Yang berikutnya, menerima umpan balik yang positif yang dapat membantu dalam mengklarifikasi peran yang dimiliki, membuat karyawan merasa lebih baik, memvalidasi hasil kerja karyawan, meningkatkan rasa untuk dapat mengontrol pekerjaan dalam arti mampu bersikap profesional, mengurangi perasaan negatif tentang politik organisasi, meningkatkan motivasi kerja, dan memperkuat hubungan kerja antar rekan kerja maupun dengan pimpinan. Merasa bahwa ia dihargai saat bekerja, yang artinya bahwa ia merasa bernilai dan berharga karena apa adanya dirinya sendiri, dihargai dan diperlakukan secara baik oleh pimpinan. Dari berbagai faktor dapat menciptakan kebahagiaan di tempat kerja yang telah diuraikan di atas, maka dapatlah dilihat bahwa faktor yang berasal dari kondisi organisasi terhadap diri karyawan, seperti karyawan terlibat dalam merasa bahwa pendapatnya ditanggapi oleh rekan kerja maupun pimpinan, merupakan bagian dari dimensi involvement dari budaya organisasi. Hal ini memperlihatkan adanya hubungan budaya organisasi dengan kebahagiaan antara pekerja yang dirasakan oleh karyawan di suatu perusahaan. Kebahagiaan berperan penting bagi kita atau bagi karyawan. Kebahagiaan dan kepuasan dalam bekerja memiliki dampak terhadap peningkatan produktivitas karyawan dalam bekerja. Namun sayangnya, masih banyak pekerja yang merasa dirinya tidak bahagia. Ini kemudian menyebabkan mereka bermalas-malasan, senang menunda pekerjaan, atau bahkan merasa tidak puas dengan karirnya sekarang. Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menemukan kebahagiaan dalam bekerja. Kebahagiaan mampu meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Selain itu, orang yang bahagia juga mampu mentransfer kebahagiaan mereka kepada orang sekitar, mulai kepada teman, atasan, hingga kepada keluarga di rumah. Nah, pengaruh emosi terhadap kepuasan kerja. Berdasarkan uraian tentang hubungan antara emosi dengan kepuasan kerja di atas, dapat kita pahami bersama bahwa emosi berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
Saudara-saudara sekalian, demikian saudara yang dapat paparan saya ya tentang emosi dan kepuasan kerja karyawan. Apabila ada yang perlu diklarifikasi tentang materi ini, dapat menghubungi saya melalui channel ini. Terima kasih, sampai bertemu pada materi berikutnya.